Selamat datang di Susah Bobo Story. Sebelum cerita dimulai, saya minta dukungan teman-teman dengan klik subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Selamat mendengarkan. Sekitar tahun 2017. Sudah 3 bulan ini, Pak Danu memutuskan untuk jadi driver online. Apalagi sejak kena pengurangan pegawai di kantornya, dia belum mendapat pekerjaan lain. Di suatu malam ketika sedang beristirahat di Taman Puring, Jakarta Selatan, Pak Danu sedang bimbang karena malam telah larut. Menjelang jam 12 malam. Istri di rumah pun sudah mulai menanyakan pulang jam berapa. Sementara target belum terpenuhi. Dalam hati Pak Danu memutuskan untuk terima satu orderan lagi sebelum pulang. Meski lagi kurang enak badan karena lagi radang tenggorokan dan sariawan. Satu orderan masuk. Tujuan ke daerah Cibinong, Jawa Barat. Sesaat berpikir, bolehlah kalau daerah sana, sekalian baliknya arah pulang ke Depok. Apalagi argo lumayan nih, sekitar 130 ribuan. Dan langsung lunas. Akhirnya Pak Danu pun melaju ke titik jemput di Blok M Plaza. Malam itu gerimis tipis sejak sore membasahi jalanan ibu kota. Baru saja tiba di titik jemput, Pak Danu dikagetkan dengan ketukan di pintu mobil. Setelah mengamati sesaat dan memastikan bahwa itu penumpang yang memesan, Pak Danu pun membuka pintu lock mobil. Ya, di aplikasi tertulis Ani, perempuan. Terlihat penampilannya seperti gaya 90-an. Dress simple, rambut sebahu, kulit sawo matang. Hanya suara pintu tertutup yang Pak Danu dengar. Karena gelapnya malam yang gerimis, dan posisi duduk si perempuan itu tepat di belakang Pak Danu. "Selamat malam, Mbak." Perempuan itu diam tak menjawab sapaan Pak Danu. Mungkin lelah, pikir Pak Danu. Pak Danu pun mulai melajukan mobilnya menuju tujuan. Selang berapa lama, mobil mulai memasuki jalan tol. Karena biaya perjalanan sudah terbayar di aplikasi, Pak Danu pun sekedar mengingatkan penumpang untuk pembayaran tol. Karena sejak tadi, perempuan itu hanya diam saja. "Tolnya saya bayar dulu ya, Mbak?" Ya, jawabnya datar. Kemudian Pak Danu pun melanjutkan kendaraannya di tol yang lengang dan masih diiringi gerimis hujan. Mencoba memecah keheningan malam, Pak Danu pun memulai percakapan. Karena sejak tadi perempuan ini tak terlihat keberadaannya dari kaca spion. "Ini mau pulang ya, Mbak?" Hening tak membalas. "Jauh juga ya rumah Mbak." Mungkin sedang main handphone atau malah tertidur itu penumpang, pikir Pak Danu. Karena kurang direspon, akhirnya Pak Danu mencoba menyalakan radio dengan volume kecil untuk memecah kesunyian malam itu. Ketika sampai di daerah Cibubur dan masih berada di jalan tol, entah kenapa firasat aneh dan tidak enak mulai merayap di perasaan Pak Danu. Dan hujan pun semakin deras menutupi pandangan ke depan. Hingga
sampailah di pintu keluar Cibinong. Agak lega karena pikir Pak Danu tidak lama lagi akan segera sampai di titik tujuan. Setiba di jalan raya daerah Cibinong, mungkin karena sudah malam, jalanan terasa lengang dan panjang. Hanya 1-2 kendaraan motor dan mobil sesekali berpapasan. Sambil cek mapping, Pak Danu mulai gelisah. Karena meski di aplikasi tertulis kurang 5 km lagi sampai, tapi rasanya perjalanan sangat lama dan jalanan begitu lengang. Harusnya sih sudah lebih dari 5 kilo. Perkiraan Pak Danu. Pak Danu coba bertanya kepada si penumpang. Ini masih jauh ya Mbak? Kok nggak nyampe-nyampe ya? Perempuan itu lagi-lagi hanya menjawab datar. Iya. Akhirnya terlihat sebuah gapura pintu masuk sebuah kompleks. Terlihat sepertinya ini kompleks lama, bangunan-bangunan rumah lama, dan rumahnya besar-besar. Hanya tak banyak penerangan. Pak Danu tetap mencoba mengikuti jalan yang diarahkan oleh mapping. Jalanannya terjal, rusak, dan tak sampai-sampai. Pak Danu pun memastikan lagi ke penumpang. Yang mana ya Mbak rumahnya? Terus saja. Baru ini Pak Danu mendengar 2 patah kata jawaban penumpang. Setelah sejak lama hanya menjawab datar, iya dan iya. Ketika sampai di ujung perumahan, tiba-tiba saja hujan angin semakin menderu kencang. Wiper pun tak mampu menghalau pandangan ke depan. Di saat itu, handphone berbunyi bahwa sudah sampai di titik tujuan. Pak Danu pun menghentikan mobilnya. Entah perasaan apa yang berkecamuk di hati Pak Danu. Perasaan aneh yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Perasaan mencekam yang tak tergambarkan. Belum sampai Pak Danu menoleh ke penumpang. Uang 15.000 sudah tergeletak begitu saja di samping handrail. Uang untuk membayar tol tadi rupanya. Dan suara pintu terbuka dan menutup kembali. Sambil bergegas pergi, Pak Danu masih sempat melihat di ujung ekor matanya. Perempuan itu hanya berdiri di depan pagar rumah di tengah derasnya hujan. Sungguh pemandangan yang aneh. Tak ingin berlama-lama lagi, Pak Danu pun melajukan kendaraannya. Dengan pontang-panting tanpa memperdulikan kondisi jalan yang rusak, Pak Danu terus melajukan kendaraannya. Dalam kepanikannya, Pak Danu mulai lega setelah menemukan jalan raya kembali. Dan cuaca pun mulai tak sederas tadi. Gerimis kembali menipis. Sebelum pulang ke rumah, Pak Danu memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah minimarket yang saat itu masih ada yang buka 24 jam. Pak Danu membeli air putih sambil beristirahat dan membuka semua pintu mobil di parkiran untuk membuang hawa-hawa yang tadi dirasakan Pak Danu sangat mencekam. Sambil istirahat sebentar, Pak Danu mengatur nafas kembali untuk menenangkan diri karena baru saja mengalami kejadian yang aneh dan horor. Pak Danu jadi sadar, dalam bekerja sudah seharusnya lah kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan.
Jangan memaksakan diri jika kondisi badan sedang tidak fit. Karena dalam kondisi tidak fit, kita bisa saja mengalami hal-hal di luar nalar. Dan Pak Danu bersyukur bisa keluar dari situasi malam mencekam tadi. Karena selalu berdoa mohon perlindungan kepada Yang Kuasa. Karena hal yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya bisa saja terjadi. Seperti malam ini. Bertemu dengan penumpang terakhir. Iya, penumpang terakhir di tengah malam. Yang mungkin memang penghuni rumah itu. Atau setidaknya dia dulu pernah menghuni rumah itu. Iya, dulu.